Hai semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri Azhara. Saya dari Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester. Dan saya akan menjelaskan tentang cara menghukum anak yang benar. Sebelumnya, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Hukuman adalah sebuah pengkondisian dengan tujuan memberikan konsekuensi tidak menyenangkan pada seseorang. Konsekuensi yang dirasakan seseorang diharapkan akan mempengaruhi frekuensi perilaku di masa mendatang. Nah, hukuman tidak boleh dilakukan di depan anak atau teman sebayanya atau tempat umum karena akan mempermalukan si anak dan menjadikan ia lebih marah dan uring-uringan terhadap guru maupun orang tua. Apabila anak melakukan kesalahan, orang tua dan guru harus cepat memberi hukuman atau teguran yang sesuai. Anak tidak boleh diberikan hukuman yang sangat berat atau terlalu sering karena mungkin anak merasa terbebani atau bahkan melarikan diri. Misalnya berhenti berusaha, meninggalkan tempat, berhenti bersekolah, dan lain-lain. Perlu diingat saat memberikan hukuman pada si anak haruslah hukuman yang ringan atau masih dalam batas wajar. Jangan sampai menghukum anak dengan kekerasan, karena jiwa anak dapat terguncang. Anak akan merasa ketakutan setiap harinya. Orang tua dan guru perlu mengendalikan diri saat menghukum anak. Pengertian hukuman menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abu Da Supriyono, hukuman adalah prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku yang tak diinginkan dalam waktu singkat dan dilakukan dengan bijaksana. Yang kedua, menurut Sadullah, hukuman adalah sesuatu yang diberikan karena anak berbuat kesalahan. Anak melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman, anak tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, dan hukuman diberikan sebagai suatu pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi susila. Tujuan mengenai hukuman kepada anak adalah membuat anak mengerti bahwa kita sebagai orang tua ingin dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan karena ingin meluapkan kekesalan, dan yang ingin kita tumbuhkan kepada anak adalah disiplin dirinya dan kesadarannya. Nah, di sini saya akan memberikan 3 contoh menghukum anak yang benar. Yang pertama, hukuman ekspresi wajah. Menghukum anak dengan ekspresi wajah kesedihan dan kekecewaan mampu mendorong anak untuk melakukan introspeksi diri. Memang tidak semua anak bisa peka terhadap wajah masam yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Biasakan untuk melakukan ini ya, karena ini tergolong hukuman ringan yang cukup efektif dan mudah untuk diterapkan. Dan dengan cara ini, anak bisa dilatih untuk melakukan introspeksi diri setiap dia melakukan kesalahan. Yang kedua, melatih kebersihan. Kunci dari contoh hukuman mendidik adalah seimbang antara kesalahan dan hukumannya. Memberikan tugas bersih-bersih bagian rumah menjadi hukuman terbaik bagi anak yang sulit untuk menjaga kebersihan diri maupun lingkungan, seperti anak yang menempatkan barang tidak sesuai tempatnya, tidak mau merapikan kamar setelah bangun tidur, membuang sampah sembarangan, menggambar tembok, dan sebagainya. Nah, seperti di sini, si anak sedang bermain dan mainannya berantakan. Jika orang tua yang melihat anaknya seperti ini, jangan memarahi anak, apalagi melakukan kekerasan seperti mencubit atau memukul anak. Tapi bisa dengan menasihati anak dan melatih anak untuk merapikan semua mainannya setelah digunakan. Dan orang tua pun bisa ikut membantu merapikannya. Jadi, dengan cara ini, anak bisa terbiasa untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Yang ketiga, meminta maaf. Mendorong anak untuk meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat sama dengan menumbuhkan sikap tanggung jawab di dalam diri anak. Tanamkan padanya bahwa minta maaf tidak akan membuatmu dipandang rendah atau lemah. Melatih bertanggung jawab sejak dini itu sangat penting untuk masa depannya nanti.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, bye. Wassalamualaikum.